kabar pemirsa PAL TV? Di episode edisi pelesiran 3 negara kali ini, kami sudah siap mengeksplor berbagai tempat. Tujuan pertama kami adalah Legoland, Malaysia. Buat anak-anak, berwisata ke Legoland di Johor Bahru, Malaysia ini menjadi salah satu hal yang sangat menyenangkan. Legoland Malaysia Resort ini dinilai cocok sebagai taman bermain untuk keluarga, apalagi ketika orang tua dan anak ingin menghabiskan waktu berkualitas bersama. Destinasi ini menawarkan lebih dari 70 wahana dan atraksi bertema Lego yang dapat dinikmati seluruh anggota keluarga. Tidak hanya menghibur, tapi juga sangat edukatif. Dibangun di atas lahan yang sangat luas, destinasi ini merupakan taman bermain berskala internasional pertama yang dimiliki Malaysia. Ya, selamat pagi pemirsa. Hari ini kami sudah sampai di Legoland. Perjalanan kami hari ini akan sangat banyak. Berada di Legoland, kita akan menyusuri wisata-wisata lain, tempat wisata lain di Johor. Lalu kita akan ke Malaka dan menikmati perjalanan ke Kuala Lumpur. Masih banyak destinasi wisata lain yang akan kami kunjungi di 3 negara kali ini. Ikuti perjalanan kami di pelesiran PAL TV ya. See you again. Dah. Di dalam Legoland terdapat 7 area utama yang memiliki daya tariknya masing-masing. Miniland yang menghadirkan miniatur landmark terkenal yang ada di 17 negara Asia. Salah satunya termasuk Tanah Lot dari Indonesia. Hebatnya lagi, landmark ini dibangun menggunakan lebih dari 30 juta balok Lego. Selanjutnya ada juga Land of Adventure yang akan mengajak semuanya berpetualang di kerajaan Mesir kuno. Ada pula Lego Ninjago World yang berisi wahana dan atraksi bertema ninja dan Jepang. Selain 3 area tersebut, masih ada lagi Lego Teknik, Lego Kingdom, Imagination, Lego City, dan Water Park. Bahkan pengunjung disajikan keindahan alam bawah laut di zona akuarium raksasa bernama Sea Life yang baru dibuka tahun 2019 kemarin. Sayangnya, karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa mengeksplor dan merasakan keseruan di Legoland lebih lama. Selamat pagi pemirsa. Hari ini kami udah di Legoland. Sebentar lagi nanti ke Malaka. Ke Malaka, ke Kuala Lumpur. Terus ke Genting. Habis itu ke Thailand. Habis itu kita ke Thailand. Ikuti perjalanan kita ya. Iya, enak banget deh. Setelah foto-foto, perjalanan pun kami lanjutkan menuju Johor Premium Outlet. Banyak tempat belanja di Malaysia yang menawarkan barang dengan harga miring, namun dengan kualitas yang bagus. Satu di antaranya adalah Johor Premium Outlet ini, atau yang biasa disebut dengan JPO. JPO ini dikenal juga sebagai surga belanja untuk barang brand terkemuka dengan harga yang relatif miring. Johor Premium Outlet terletak di Indapura, Distrik Kualai, Johor Bahru, Malaysia. Mau belanja apa di sini? Apa aja kita Prada, DKNY, Michael Kors. Johor Premium Outlet ini juga menjadi yang pertama di Asia Tenggara yang dibuka. Ada sekitar 130 outlet ternama di Johor Premium Outlet dengan berbagai penawaran menarik. Penawaran menarik tersebut biasanya berupa diskon besar hingga 90% loh, promosi beli 1 gratis 1, dan masih banyak lagi. Mulai dari produk fashion dari brand Michael Kors, Guy Laroche, Coach, Burberry, Calvin Klein, Versace, Kate Spade, dan masih banyak lagi. Sedangkan sepatu ada dari Rockport,
Charles & Keith, Clarks, Geox, Timberland, Adidas, Nike, dan sebagainya. Tak hanya sepatu dan produk fashion, di sini juga tersedia berbagai macam aksesoris, kosmetik, produk kecantikan, jam tangan, perlengkapan traveling hingga buat tangan. Johor Premium Outlet mulai dibuka dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Dengan konsep outdoor, Johor Premium Outlet tidak berada di dalam mall, kecuali kita memasuki outlet yang ada di sana. Belanja nih Pak. Nggak belanja, belum ada yang kepengen. Kan udah pada diskon 70% itu. Iya. Belum ada yang Cocok ya. cocok. Cari lagi. Selamat hunting. Belanja di sini juga menjadi menyenangkan karena pembeli bebas dari pajak Goods and Service Tax sebesar 6%. Lumayan juga, jadi bisa hemat budget. Meski masih belum puas, para peserta pelesiran sepertinya harus menyudahi aksinya memborong barang impian di sini. Karena perjalanan harus dilanjutkan kembali. Melanjutkan perjalanan ke Melaka, kami singgah makan siang di restoran Centayu Corner. Restoran ini memang terkenal berlokasi di Parit Raja Batu Pahat, Johor, Malaysia. Di sini tersaji aneka jenis masakan yang bisa dipilih sesuai dengan selera masing-masing. Saya mau makan dulu. Makan dulu ya. Ya. Nah, ini kita kemana lagi? Habis ini kita ke Malaka. Makasih ya. Makan siang. Restoran yang menyajikan konsep makanan prasmanan dan all you can eat ini membuat para peserta bisa memilih menu sesuai dengan selera masing-masing. Meski udara cukup terik, namun tidak mengurangi selera untuk menyantap menu makan siang yang sudah tersaji tersebut. Sesuai selera. Sip. Berapa hari ini sesuai selera terus ya? Cuma waktu awal hari pertama be kurang. Setelah makan siang dan sholat, perjalanan pun kami lanjutkan menuju Melaka. Tempat pertama yang wajib dikunjungi Melaka yaitu Melaka Heritage City Tour. Di tempat ini ada berbagai jenis bangunan rumah yang telah beragam dan bercampur dengan budaya lain seperti Cina, Belanda, Inggris, serta Spanyol juga tidak ketinggalan. Tempat yang sangat strategis untuk perdagangan adalah yang membuat banyak para pedagang menjadi menetap di Melaka ini.
saja, Melaka juga sudah mendapatkan gelar dari UNESCO, yaitu World Heritage City. Sekarang kita sudah sampai di Melaka. Ini adalah kota bersejarah di Malaysia. Dan salah satunya kota ini dibangun oleh Parameswara Raja Sriwijaya. Sekali. Dan Malaysia sendiri itu berdasarkan informasi sempat berjaya, namun akhirnya dikalahkan oleh para penjajah. Ciri khas yang dapat diingat dan dikenang oleh setiap pengunjung yaitu bangunan yang berwarna merah. Bangunan yang dahulunya digunakan sebagai tempat pemusatan administrasi negara Gubernur Belanda telah dibangun sejak tahun 1950. Lokasi dari status ini pun berada di kawasan yang disebut sebagai Red Square, yang seluruh bangunannya memiliki satu warna, yaitu merah. Bangunan-bangunan ini juga masih kental dengan suasana atau gaya kolonial Belandanya, dikarenakan bangunan tersebut tidak dirombak sama sekali. Ya, tepat di belakang saya ini adalah Staygus, atau dulu ini adalah rumah tempat tinggalnya para pejabat Belanda. Nah, di dalamnya sekarang sudah dijadikan museum menyimpan benda-benda bersejarah. Di samping status, ada juga sebuah bangunan keagamaan, yaitu gereja yang telah dibangun oleh Belanda sejak tahun 1753. Awalnya, gereja ini digunakan para jemaat Kristen Protestan Belanda. Tapi sejak saat kolonial Inggris datang ke kawasan ini, gereja ini diambil alih menjadi sebuah gereja Anglikan oleh para jemaat Inggris. Di dalam gereja ini terdapat berbagai jenis batu nisan yang tertulis dalam bahasa Belanda hingga bahasa Inggris. Di sini jadi ke museum sekarang. Ini adalah tempat peninggalan orang Belanda. Ya, dulu dijadikan pejabat dan tempat tinggal orang Belanda. Dan pernah juga dijadikan penjara, sekarang ini dijadikan sebagai museum. Ya. Tempat wisata di Melaka ini jaraknya berdekatan, jadi kita bisa jalan kaki. Salah satunya seperti Maritime Museum Melaka ini, juga sering disebut dengan Museum Samudra dan telah menggunakan sebuah replika dari kapal perang Portugis yang dikabarkan tenggelam di kawasan pantai Melaka. Replika dari kapal perang Portugis ini mempunyai tinggi sekitar 34 meter di atas tanah dan lebar sekitar 8 meter adanya. Daya tarik dari museum ini yaitu menceritakan berbagai sejarah mengenai kelautan Melaka yang telah disarang serta masa keemasan dari Kesultanan Melaka. Lokasi dari Maritime Museum Melaka ini berada di Jalan Merdeka, Bandar Hill, Melaka, Malaysia. Sudah belum foto-fotonya? Ya udah, buru-buru. Buru-buru ya? Belum puas ya? Buru-buru, belum puas. Sayang, keterbatasan waktu membuat kami harus bergegas mengejar perjalanan ke Kuala Lumpur, Malaysia, dan harus menyudahi aksi foto-foto di Melaka ini. Ya, biar kita langsing. Tadi isi tadi banyak. Tadi diisi banyak kan? Ntar diisi lagi. Sekarang harus banyak jalan.
Perjalanan dari Melaka menuju Kuala Lumpur membutuhkan waktu lebih kurang 2 jam lamanya. Hujan mengguyur dengan deras selama perjalanan. Kami pun berharap hujan reda agar bisa berfoto dengan Menara Kembar Petronas. Tiba di Kuala Lumpur, kami langsung menuju Haristan Butik Coklat. Karena hujan masih mengguyur sehingga kami tidak bisa turun di Menara Kembar Petronas. Begitu memasuki pintu dari Haristan Butik Coklat ini, ada petugas outlet yang sudah menyambut pengunjung. Sebelum menjelajah membeli coklat, kami diajak mendengarkan petugas yang dengan ramah menjelaskan bahan dasar dan jenis-jenis coklat yang ada di Haristan. Okey, sampai masalah kulit mati, kulit kusam, berjerawat, kosmetik pun ada gunakan coklat bumbu batu untuk kecantikan, terutama kecantikan wanita. Kalau lelaki mau cantik, ya tak apa-apa, tak olah saja ya. Okey, proses yang ketiga digabung, diolah, dimasak, dijadikan coklat susu, milk coklat. Yang ini agak manis, yang ini untuk anak-anak ya. Okey, ini coklatnya susu. Okey, yang terakhir ialah coklat ruby. Coklat ruby, coklat pokoknya daripada Brazil, tapi diproses di sini. Rombongan kami pun mendengarkan penjelasan petugas tentang bahan coklat dan jenis coklat. Kami pun senang mendengarkan informasi seputar coklat dan bahan tambahan lainnya. Karena Haristan Butik ini tidak sekedar menjajakan coklat saja, namun memberikan pengalaman unik mengeksplorasi produk coklat yang diklaim nomor 1 di Malaysia ini. Okey, sampai sakit urat. Okey, yang ini loyo-loyo, coklatnya bagus untuk menambah dalaman, bagus untuk lancarkan darah bagi otak-otak sudah longgar. Yang ini bukan khususnya untuk bapa aja, wanita dan kanak-kanak pun bisa makan ya. Di sini juga ada dapur tempat untuk memproduksi coklat yang terlihat dalam etalase berukuran besar, sehingga menjadi dapur terbuka yang bisa dilihat para pengunjung. Namun karena sudah malam, kami tidak melihat aktivitas produksi coklat di sana. Hanya saja ada petugas yang masih sibuk packing coklat yang bisa dipilih dan diracik sendiri oleh pembeli. Udah nyobain coklat? Udah, mantap coklatnya. Enak. Mau beli yang mana? Almond. Kita mau cari-cari dulu, mau beli. Di sini terdapat berbagai coklat yang dipajang di etalase dan meja-meja. Ada beberapa jenis dan rasa coklat yang disajikan dan bisa dipilih oleh pengunjung. Kemasannya pun beragam, dari kemasan plastik, kertas, toples, kaleng dengan tema gambar Masjid Putrajaya maupun menara KLCC, hingga dikemas seperti kado. Pilihan rasa coklat yang dipajang di etalase Haristan Coklat ini juga banyak, seperti dark coklat, tiramisu, kopi, almond, hazelnut, sampai rasa buah-buahan, yaitu strawberry dan durian, maupun rasa lainnya. Udah cicip belum coklatnya? Udah. Lagi nyobain tester. Testernya apa itu? Coklat kan? Enak ya? Thank you, baby. Rasanya kami ingin memborong semua coklatnya. Tiramisu coklat with milk menjadi andalan Haristan Coklat Butik. Pengunjung terlihat memasukkan kemasan coklat ini di keranjang belanjanya. Ada juga yang memilih coklat almond, coklat white strawberry, dan hazelnut yang berbalut coklat susu. Harga produk coklat di Haristan Butik ini bervariasi,
dari 24 ringgit Malaysia hingga 199 ringgit Malaysia. Ada juga kemasan dengan jumlah 6 pack yang dijual dengan harga lebih murah dibanding beli satuan. Malaysia memang menempati urutan teratas sebagai produsen coklat terbaik di kawasan Asia. Untuk kelas dunia, Malaysia ada di urutan kelima loh. Sementara Belgia dan Belanda yang menjadi nomor 1 dan 2 terbaik di dunia. Hujan pun sudah reda. Kami harus melanjutkan perjalanan untuk santap malam. Menu makan malam ini adalah tom yum dan menunya memang sangat pas dengan udara dingin setelah hujan. Nafsu ya siang malam ini ya. Ya. Kita bawa memang punya kita. Ya, selamat makan. Karena rasa lapar, para peserta pun langsung menyantap menu yang sudah tersaji di atas meja. Apalagi hari ini kami sudah melakukan perjalanan cukup panjang dari Johor hingga ke Kuala Lumpur. Setelah santap malam, perjalanan pun kami lanjutkan menuju Menara Kembar Petronas. Ikon Malaysia ini adalah hal wajib dikunjungi jika berada di negeri ini. Menara Kembar Petronas Twin Tower ini berlantai 88 atau dikenal sebagai KLCC, merupakan bangunan kembar tertinggi di dunia. Capek ya? Belum lagi capek. Besok lagi nanti capek. Sekarang belum rasa lagi. Hari ini kita ke mana saja hari ini? Hari ini perjalanan kita daripada Johor, kita singgah di Legoland, foto duduk di sana, dan selepas itu kita singgah di JPO, Johor Premium Outlet. Dan seterusnya perjalanan kita makan siang di Jentayu, dan seterusnya kita singgah di Bandar Melaka, iaitu Rumah Merah, tempat bersejarah ya. Dan selepas itu kita teruskan perjalanan kita ya di mana? Di Kuala Lumpur ya. Kita singgah di Menara Berkembar Petronas. Wajib ya? Harus wajib. Setiap kali bawa grup, Menara Berkembar Petronas antara yang wajib. Ya, pergi, kalau tak pergi maknanya tak komplit. Terinspirasi dari bentuk geometris yang ditemukan pada arsitektur Islam, struktur raksasa yang gemerlap ini dirancang oleh arsitek Argentina Amerika Cesar Velli. Akhirnya malam ini kita kesampaian di mana? Twin Tower. Petronas. Setelah dari sini hari ini Bu. Capek. Lumayan sih. Tapi enak sih diajak ke sini. Terentang di salah satu sisi mahakarya arsitektur ini adalah Taman KLCC dengan bentang alam luas dan tertata cantik. Meskipun malam, Petronas tetap ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai belahan dunia. Kami pun tidak menyia-nyiakan waktu untuk mengabadikan diri di Menara Kembar Petronas ini. Sebagai tanda, kami sudah pernah ke Malaysia. Puas ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. tersukseskan. Akhirnya tercapai juga ke Petronas. Jadi sah ya ke Malaysia. Sah, Abdol. Abdul udah. Minum teh kopi. Cuman belum terkabul makan nasi kandar. Daya tarik lain di KLCC adalah Kompleks Perbelanjaan Suriah. Gedung Orkestra Petronas, Pusat Sen Petrosen, Galeri Seni Petronas, dan Kuala Lumpur Convention Center, tempat Aquaria Oceanarium berada.
Waktu semakin larut, kami pun harus kembali ke hotel untuk beristirahat, untuk melanjutkan perjalanan panjang keesokan hari. Sampai jumpa di episode Pelesiran 3 Negara selanjutnya. Bye!